ini Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan memang pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Mama, saya sakit. Ketemu dia pu istri, kita bilang, Mama bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit. Dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Satu akan melahirkan baru. Alkitab mengatakan, bapa dari segala penipu ialah iblis. Bapa dari segala penipu ialah iblis. Daripada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama iblis. Di sini ada yang dia pun bapa nama begitu. Ah, mantap. Jadi orang di sini jujur-jujur semua. Jujur. Mantap. Ada yang tukang tipu. Bahaya. Dia ada ikut ibadah. Ada. Dia pakai baju warna. Warna. Tunjuk sudah. Nah, gitu. Jadi jangan tipu. Jangan suka. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Jangan. Kasih tau kawan di sebelah, stop tipu-tipu. 1, 2, 3. Lebih kuat kasih tau dia. Yang kedua, karena itu mulut orang Kristen, mulut anak muda Kristen dari keluarga Kristen yang baik itu tidak maki. Sama-sama, tidak maki. Di sini ada yang tukang memaki. Laki-laki kok perempuan? Perempuan. Ada duduk di sini? Ada. Tunjuk. Lakukan. Hei, jemaat. Memaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang don diam-diam kita omong kasih keluar supaya kenapa? Kalau ada anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar beromong, dia memaki tanpa kita setuju, kita masih bisa pahami toh, kan dia tidak mengerti toh. Anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia pun bapak mama punya tamu ada, dia bisa tidak pakai apa-apa, tidak pakai pakaian, dia bisa keluar datang. Kan dia tidak mengerti. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak, coba bab tua mandi habis, terus ibu-ibu dong ada latihan menyanyi di, terus bab tua datang bilang, hai besti. Jadi yang tukang memaki, stop. Yang tukang memaki, jemaat. Kalau ada orang latihan, di sini ada yang ikut latihan karate? Ada. Kalau dia latihan karate, dia buka jurus, dia latihan terus. Satu saat ada otot trek lewat, bel, kok dia kaget, pasti dia langsung buka jurus. Tapi kalau yang dia dengar maki, yang tiap hari dia omong maki, maka tiba-tiba otot trek bilang, dia langsung sambut bilang, dia langsung maki. Di sini ada yang tukang memaki? Ada. Betul-betul ada? Ada. Betul-betul? Ada. Betul-betul. Ada yang tukang memaki? Ada. Piame kurus. Bosok di dia mulut. Memaki. Bangga sekali dia memaki. 3. Mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Yang tukang olok-olok orang itu. Di sini ada yang tukang olok-olok orang. Dia paham. Cepat. Tangannya kawan satu kulit hitam jo. Kawan kata dia, slow. Terus dia bilang, suara ada tapi. Di sini ada yang begitu. Duduk di muka, tengah atau belakang? Aneh-aneh. Ini orang tua donju satu. Kita orang tua ini karena rasa sudah terbiasa, akhirnya kita anggap biasa-biasa. Contoh,
ada anak keriting sedikit, bukan panggil dia pun nama, maka kita bilang keriting, kan kasihan dia. Dia mulai tumbuh dalam. Ada dia pun anak kulit hitam sedikit, kita anak pun nama, taruhlah nama siapa ya? Nama siapa? 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 Ronaldo. Bukan panggil dia pun nama, tapi dong panggil dia bilang Black. Berarti itu mulu. Bapak mama semua, itu terjadi di mana? Dalam keluarga, di rumah. Kalau dia dengar mama tukang bamaki, tanah tukang bamaki. Kalau bapak tukang tipu, itu anak tukang tipu. Jelas kok? Jelas. Jelas kok? Jelas. Ada 1-2 orang tua datang tanya beta, pendeta, mau bikin apa ini anak dong? Kenapa? Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, tapi anak dong begini terus, tidak tahu ikut siapa. Beta bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun mama, ya ikut dia pun bapak. Masa ikut beta? Tapi beta lanjutkan. Alkitab mengajarkan 3 hal, tapi untuk kesempatan ini saya kasih tahu 1 hal. Supaya anak-anakmu jadi baik, panggillah mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggillah mereka dengan nama yang baik. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia rote tambah Boi. Kalau dia sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu. Kalau dia Timur tambah apa? Tambah bumbu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti itu anak don jadi baik. Karena masih ada orang tua yang suka panggil dia anak bilang begini, woi babi. Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia anak babi dia bapak. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti itu anak jadi baik. Jadi itu soal di rumah. Anak muda, kamu kreatif itu baik, tapi pakai kata-kata yang benar. Kalimat ditempatkan pada waktu yang tepat, cara yang tepat. Supaya malas pergi gereja lagi. Duduk kau minum kopi di situ, pendeta lewat kau bilang, "Oh, buat apa?" Perjamuan mama. Itu kata perjamuan itu tidak diambil dari makam puji di pinggir jalan. Sebuah refleksi pengorbanan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Baru kita bicara tentang perjamuan kudus. Bukan duduk ke makam puji di pinggir situ. Ini ada satu oto mikrolet satu. Baik. Dia supir dia kreatif salah tempat. Dia tulis di samping ini, itu oto tulis bilang begini. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Jadi kita bayangkan, mungkin supaya orang omong selalu dengar, kita maju terus. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia lanjutkan, kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli, supaya kalau Tuhan panggil lalu tidak dengar kau jalan terus. Kita bilang manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil. Nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar nanti lewat Liliba nanti dia. Makam puji suka umur sembarang saja. Di sini ada yang begitu? Ada. Laki-laki kok perempuan? Pakai baju warna? Jadi mulut orang Kristen dari keluarga yang kuat, kan dia sudah belajar firman, dia pun mulut itu omong yang benar. Orang yang tukang gosip, di sini ada yang biasa gosip? Apa yang soalnya ada di sini? Yang tukang gosip itu kalau dia mau gosip dia suka omong 2 hal. Kalau dia mau gosip dia datang dia bilang begini, sudengar kau belum? Kalau dia subula dan sudengar kau belum, itu berat. Yang kedua dia suka omong begini, kalau dia mau gosip dia datang,
kelihatan baik sekali, mah dia nanti omong bilang begini, bukan kita mau omong orang, bukan kita mau omong, padahal nanti terjadi juga di sini. Di Webaun ada, Tarus ada, Hai Matani ada, Tilong, Surabaya, Nelatfau. Jadi saudara-saudara, pakai mulut itu dengan benar. Amin kok. Amin. Ada yang ibu-ibu yang otobel kok dia bamaki, tiba-tiba ada pendeta di situ dia ampun. Ini hanya di mulut Bapak, tapi di hati tidak. Omong kosong. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari karena itu tadi orang bijaksana itu dengar firman Tuhan dia lakukan. Amin. Siap lakukan? Siap. Oke, menyanyi itu lagu sekolah ini. Saya siap. Apa lagi? Oh, saya tahu. Nah, oke, 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih kuat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih lagi. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Yang muda-muda berdiri. Saya tahu siap melakukan. 3, 4. Saya tahu saya siap dan melakukan. Ya. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Tepuk tangan dulu buat dua yang ada kerja, pekerjaan tetap, penghasilan tetap, kadang-kadang mengeluh. Oh, hidup terus. Apalagi yang tidak ada kerja. Jangan andalkan dia pules di sini. Karena satu saat itu les bukan les saja, dia akan tidak ada semua. Oke, tahap pertama apa? Kedua, bersatu. Sama-sama? Bersatu itu ada 3. Ada berapa? 3. 1. Bersatu secara adat, karena kita tahu adat. Bersatu secara adat, karena kita tahu adat. Makanya ada kenoto, ada terang kampung, ada masuk minta. Di sini pernah? Pernah. Di mana? Di sini pernah toh? Tapi itu saja tidak cukup. Yang kedua, bersatu secara pemerintah. Sama-sama bersatu secara pemerintah. Karena kita orang Indonesia. Harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di RT ini satu kakak nama ini, supaya besok-besok ada pembagian raskin dia juga dapat. Ini sudah tidak catat lagi, tidak dapat demo lagi. Jadi sudah bersatu, pertama secara kedua secara itu pencatatan sipil, itu BS, itu yang kedua. Yang ketiga, bersatu secara agama. Sama-sama bersatu secara agama. Kenapa? Karena kita orang beragama. Makanya ada peneguhan pemberkatan nikah. Nanti tanya, laki-laki nama ini, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang itu? Lantas dia bilang, saudara di hadapan, omong kuat sedikit. Sudah 2 tahap. Yang pertama tadi apa? Pertama apa? Meninggalkan. Yang kedua apa? Bersatu. Tahap yang terakhir adalah telanjang. Sama-sama. Laki-laki dan perempuan itu mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena mereka telah menjadi satu daging. Laki-laki itu telanjang bagi istrinya, istrinya telanjang bagi laki-laki itu. Satu telanjang bagi satu. Bukan hari telanjang di sini, besok telanjang di sini. Satu bagi satu. Amin. Jelas? Anak muda? Jelas? 3 tahap.
meninggalkan orang tua. 2. Bersatu. 3. Terancam. Itu yang benar. Meninggalkan orang tua, bersatu, telanjang. Jangan rubah. Datang dan datang langsung bilang, ayo. Tidak bisa begitu. Dalam muda dong ini. Jelas kok? Oke, baik. Jemaat. Berbicara tentang rumah tangga, keluarga yang kokoh, dalam teks Matius pasal 7, Tuhan Yesus sementara berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan mereka dari berbagai kalangan, tapi yang paling banyak adalah mereka orang-orang kecil, mereka orang-orang yang tidak punya pengharapan lagi, mereka merasa hidup mereka itu tidak ada arti. Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal bagi mereka di atas bukit, dan satu bagian Tuhan kasih tahu ini. Orang yang mendengarkan firman-Ku, orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya,